ada seseorang yang punya ilmu tapi dia tidak bisa menyampaikan. Ini belum kompeten untuk menjadi seorang trainer. Ini kan program pemerintah. Betul. Kalau Bapak bilang kayak gini gitu ya. Emang ini berguna bagi perusahaan, Pak? Wow. Perusahaan boleh beroperasi. Tapi pahami dong, perusahaan ini berada di negara Republik Indonesia. Iya. Emang pemerintah luar biasa kadang-kadang. Semuanya ujung-ujungnya nanti kan untuk daya saing. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Ada kondisi seperti ini loh. Dimana kita itu merasa bahwa diri kita itu udah pinter, udah merasa diri kita mampu gitu ya. Tapi kenapa kita tidak pernah dihargai oleh atasan kita, oleh rekan kerja kita. Atau bahkan entah tahu kenapa perasaan saya sudah merasa diri saya itu mampu. Tapi kok rasanya saya masih sulit untuk perform gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan Anda lagi memuji diri Anda sendiri oleh diri Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda pengen dinilai bahwa diri Anda itu benar-benar kompeten, harus ada yang menguji. Nah makanya ada istilah asesor gitu ya untuk melatih untuk menguji hal tersebut gitu ya. Tapi percuma sudah diuji ketahuan gapnya bermasalah kalau nggak ada orang yang memberikan kompetensi itu jadi naik, seorang trainer gitu ya, maka percuma juga. Nah ini menariknya, trainer dengan asesor itu dua kompetensi berbeda, tapi ada satu orang yang kedua-duanya master di bidang itu. Beliau adalah Pak Medi. Halo Pak Medi. Halo, selamat siang Kang. Sebelum nanti kita akan masuk ke poin pembahasannya nih ya Pak Medi ya. Saya pengen minta untuk Pak Medi ceritakan dulu nih. Siap. Aktivitas Pak Medi ini apa aja gitu ya. Siap. Nah, kira-kira gimana nih Pak Medi? Ayo silakan. Ya oke, terima kasih Kang. Sudah diundang, sudah diberikan kesempatan untuk datang ke Vinilon Group gitu ya, ke podcast Vinilon Group. Ini merupakan kebanggaan bagi saya sendiri. Pada hari ini insya Allah saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Akang gitu ya. Nah yang pertama, aktivitas saya sekarang ini kalau banyak orang itu menyatakan bahwa pandemi ini adalah musibah. Ya kebanyakan orang bilang seperti itu. Begitu, ya. Di awalnya saya juga menyatakan demikian. Oh Bapak juga mengalami kondisi itu? Betul. Masalah, musibah. Masalah musibah di awal gitu ya. Oke. Di awal. Namun disitulah saya merasakan betapa ilmu yang saya pelajari selama ini sangat luar biasa untuk saya skill up. Wow. Sehingga saya bisa main skill up gitu ya. Dikala itu adalah sebuah musibah. Ini bagaimana saya merubah musibah itu menjadi sebuah anugerah. Apa yang terjadi saat itu? Nah saat itu semua kegiatan training saya otomatis stop. Gitu ya. Karena pandemi kan? Karena pandemi. Oke. Dan karyawan-karyawan juga otomatis tidak ada pekerjaan. Kantor tutup. Kantor tutup. Apa yang terjadi setelah itu? Saya berpikir dengan berseliwerannya aplikasi di dunia maya gitu ya. Terutama Zoom. Nah disitulah karena saya berpikir wah ini luar biasa sekali nih. Oke. Ketika saya berpikir saya harus menjadikan hal ini sebagai anugerah. Ada apa dengan Ada Zoom? apa dengan Zoom gitu ya. Iya. Nah disitulah saya berpikir saya harus ada yang namanya dalam NLP. Kalau nggak salah ini Kang Trisna yang luar biasa ya. Untuk masalah NLP nih ya. Saya coba mereframing gitu. Yang ada frame di saat itu adalah musibah. Bisa nggak? Nah ini nih hasil daripada selama ini saya mengetahui apa itu NLP, apa itu hipnoterapi gitu ya. Nah ini sangat berguna sekali di sini nih. Ketika saya paham banget, saya harus mereframing ini. Kang Trisna jauh lebih paham tentang ini gitu ya. Ketika sebuah musibah saya reframing itu bingkai ulang, ya. Ini foto saya yang lama, saya mau bingkai ulang deh. Biar bagus. Biar bagus gitu ya. Nah alhamdulillah ketika itu saya reframing, saya harus menjadikan musibah COVID ini menjadi sebuah anugerah. Dari situ saya coba ini ada link Zoom. Saya coba lihat lagi aturan-aturan mainnya gitu ya. Yang selama ini saya bergerak di bidang training. Terus terang selama ini saya hanya bergerak di soft skill.
Ah, oke. Soft skill ya, soft skill. Oh, saya melihat ketika zaman berubah, ketika adanya peningkatan kompetensi dari lembaga penyelenggara negara gitu ya, ini luar biasa. Saya coba masuk ke sertifikasi. Ah, oke. Nah, Tapi sebelum masuk ke sertifikasi, Pak, sebelumnya Bapak di soft skill dan memang Bapak punya perusahaan. punya Oke, Punya. bergerak di bidang soft skill. soft skill. Mengarah ke bikin apa aja tuh? Pelatihan, Ya, pelatihan untuk untuk katakanlah seperti service excellence, Ah, oke. public speaking gitu ya. Kemudian NLP, hipnoterapi. Nah, tapi untuk beberapa ini kan ada tim-tim yang menggawangi gitu ya. Nah, dari situlah saya coba untuk bergeser sedikit. ah, Bergesernya itu awalnya sedikit, tapi kok bergeser jadi banyak gitu. mendominasi. Mendominasi Oh, gitu. oke, sip. Nah, akhirnya saya coba bergeser ke sertifikasi. Oke. Gimana tuh sertifikasi maksudnya? Nah, sertifikasi ini adalah bagaimana ketika orang-orang yang ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, ketika dia ingin meningkatkan kompetensinya, tentu dia harus diakui oleh negara. Oh, oke. Nah, ketika harus diakui oleh negara, baik itu ASN ya. Oh, oke. Nah, kalau dulu PNS gitu ya. Oh, PNS. Oh, ya, iya. ataupun karyawan swasta. Nah, sekarang itu dituntut dengan adanya kompetensi yang dimiliki. Nah, dengan adanya tuntutan tersebut, ketika seseorang ingin meningkatkan karir, ketika seseorang ingin skill up, dia harus mempunyai kompetensi. Oke, siap. Siapa sih yang mengeluarkan kompetensi ini? Itu ada sebuah badan, namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ketika Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini memberikan sebuah kompetensi, memberikan sebuah lisensi gitu ya. Nah, itu harus diuji kompetensinya. Oh iya, biar fair tadi. Biar fair gitu. Nggak bisa, oh orang ini dinyatakan dia bisa loh untuk Iya. ini. Nggak bisa. Atau trainernya ngajar, trainernya yang nguji gitu Oh, ya. nggak bisa. Oh iya, iya Nggak benar. bisa. Bisa dibagus-bagusin nilainya. Iya, bisa dibagus-bagusin. Jadi Iya, iya. ketika itu sudah masuk ke ranah training BNSP, itu trainernya beda, pengujinya beda. Oh. Nah, di dunia sertifikasi ini juga ada dua macam sekarang ini. Yang ada ya, yang ada di negara kita. Yang ada di negara kita yang pertama itu adalah BNSP. Oke. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu ada beberapa sertifikasi di sana itu. Di BNSP itu. Banyak banget, benar. Oke. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Untuk peningkatan kompetensi. Ah, oke. Nah, yang kedua adalah PJK3 Kemenaker. Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Oh, Bapak di situ juga bermain. Alhamdulillah, kita sudah ada namanya PT Inspirasi Indonesia Berdaya. Itu khusus untuk training center dan untuk memberikan jasa PJK 3. Oh, pelatihan untuk membuat orang kompeten di bagian itu. Ya, Oke. gitu. Nah, itu Kak. Dan Bapak juga bermain di situ juga ya? Saya juga bermain di situ. Oh, oke. BNSP main, Kemenaker main. Main. Dulu zaman soft skill di Kemendikbud. Ya, Kenapa nih rakus banget, Pak? awalnya gini ya. Karena saya orang itu nggak bisa diem. Dan nggak bisa, kalau istilahnya nggak bisa stagnan gitu ya. Iya, iya. Stagnan, jadi harus bergerak gitu loh. Oke. Di awal-awal saya menjadi trainer gitu kan. Iya. Ya mungkin dari satu daerah ke daerah lain. Tapi bentar, sebelum Bapak jadi trainer, profesi Bapak sebagai apa sih sebenarnya? Jadi riwayat saya awalnya saya ASN ya. Aparatur Oh, Sipil Negara. PNS. PNS. Awalnya. Ya, saya dulu, Maksudnya PNS jadi dosen? saya jadi dosen. Oh, oke, sip. Dosen kebetulan saya dari Universitas Jambi itu Ikatan Dinas. Tahun 94 selesai. Baru lahir saya itu. Baru lahir ya. Ya, ketika selesai saya keluar SK-nya di Universitas Cendrawasih. Oke. Nah, saat itu dibandingkan dengan penghasilan saya sebagai sales loh. Oh, dulu sales. Sales loh. Sales Sales apa? Di Jakarta. Sales Di MedRep, Medical Representative. jualan obat. Oh, oke, Jualan obat. siap. Nah, itu kan sebagai sales. Nah, dibandingkan dengan penghasilan sebagai dosen saat itu, kalau nggak salah itu 297 lah ya, hampir 300.000 lah gaji Per bulan. per bulan. Itu kalau di Irian Jaya.
Iya, kalau di Irian Jaya. Kalau di Jakarta bisa berapa? Saat itu di Medrep itu Kurang lebih sama lah ya. enggak. Oh, enggak? Saya udah bisa 1,7. Oh kalau di Jakarta itu, Iya. jadi dosen itu. Bukan. Oh jadi, Sales. oh jadi sales. Medrep. Oh. Itu udah 1,7. Jadi dengan pilihan ya saya tetap meninggalkan di sana, saya lanjutkan yang di Jakarta. Berkarirlah di situ. Disitulah awal mulanya. Sampai puncak tertinggi berada di level apa? Direktur di sebuah perusahaan. Direktur di sebuah perusahaan. Direktur sales. Enggak, saya benar-benar megang sebuah rumah sakit gitu. Oh megang rumah sakit. Mantap. Karena swasta ya. Swasta, rumah sakit swasta Rumah sakit swasta di daerah Tangerang Selatan. di Tangerang Selatan. Oh oke sip. Dari situlah mulai berkarir pengen jadi Nah, trainer. Gak dari cukup situ, apa? Bukan masalah gak cukup nih. Oke. Jadi awal saya menjadi trainer tuh gini. Ketika saya menjadi kutu loncat. Satu perusahaan ke perusahaan lain, satu perusahaan ke perusahaan lain. Loh kenapa akhir-akhirnya saya tuh harus menjadi sebuah problem solving. Oke. Jadi posisi saya itu selalu di problem solving. Heeh. Nah dari situ saya berpikir, oh berarti saya punya keahlian ya untuk ini. Nah akhirnya ada sesuatu kok saya disuruh training, disuruh mentrainer karyawan segala macam. Berawal dari situ saya berpikir saya punya bakat ini. Ketika saya punya bakat, ya udah Jadilah trainer. jadilah trainer. Saya coba menarik diri Oke. dari perusahaan. Saya menemukan hal baru di situ. Oh oke. Dan lanjutannya adalah seperti yang tadi sempat dibahas sama Bapak. Dari trainer terus punya lembaga. Terus sampai akhirnya sekarang jadi bermain di ranah sertifikasi. Poinnya seperti itu ya. Alhamdulillah. Mantap Pak Medi. Ngeri. Oke Pak kita lanjut nih Pak ya. Siap. Sekarang sebelum mulai sekarang saya pengen jawab cepat nih Bapak ya. Pertanyaan kayak gini. Motivasi atau kompetensi? Kompetensi. Hah? Kenapa? Ya karena kompetensi itu adalah sebuah kemampuan gitu ya. Kemampuan seseorang untuk mencapai sebuah keterampilan, kemudian keilmuan, sikap kerja. Nah ketika orang memiliki kompetensi itu udah jelas ketika kompetensi dia miliki dia akan merasa ada motivasi. Oh iya? Ya. Nah, kadang-kadang yang terjadi sekarang itu ketika saya memberikan soft skill, orang motivasi dulu. Oh iya benar. Jadi ketika dia motivasilah katanya. Saya pilih motivasi deh ketika pertanyaan jawab singkat gitu ya. Motivasi. Ketika dia merasa kuat, ketika dia merasa oh ya saya harus ini, bingung. Akhirnya motivasinya drop lagi. Karena dia tidak punya kompetensi. Iya. Ketika punya kompetensi, dan dia mempunyai kemampuan untuk apa yang ada dalam dirinya tentang keilmuannya, keterampilannya, skillnya, sikap kerjanya, itu ada semua di dalam kompetensi. Oh oke mantap. Maka kembali lagi kalau kita ingin mencapai apa yang kita inginkan justru yang pertama kali itu kita harus punya keterampilan itu ya. Kemampuan itu yaitu disebut dengan kompetensi. Motivasi juga ngikut dengan sendirinya. Akan ngikut. Beda sebaliknya. Kalau motivasi dulu mungkin yes tapi ketika cemplung gagal. Dia nggak punya kompetensi. Gak punya kompetensi akhirnya gagal. Akhirnya motivasinya turun. Yes. Makanya kompetensi itu penting. Kompetensi itu penting. Tapi pertanyaan kayak gini Pak. Saat saya sudah punya kompetensi. Tahu dari mana bahwa saya ini kompeten. Makanya harus diuji kan tadi gitu ya. Nah ini saya pengen main di ranah Bapak ini. Bapak kan asesor nih ceritanya gitu ya. Betul. Buat apa sih harus di-assess? Gini. Kan bukannya tanpa di-assess pun bisa kelihatan sama atasannya gitu ya. Ya. Kalau dia bagus ya bagus kelihatan dari hasilnya. Kalau dia jelek kelihatan juga dari hasilnya. Ngapain harus orang ada nge-assess gitu ya. Kenapa? Nah ini tergantung ketercapaiannya. Gimana tuh? Ketika dia tidak ada kompetensi, tidak diakses, dari mana kita mengukur ketercapaiannya? Oke, ini. berat nih. Ya, masalah ketercapaiannya ini. Katakanlah begini, kalau yang ketika orang itu mau mengikuti training TOT, katakanlah begitu ya. Iya. TOT, TOT itu apa? Biar training of trainer.
Oke, bagaimana cara supaya orang menjadi seorang menjadi seorang trainer. trainer? Oke. Nah, jadi di situ yang diberikan metodologi pelatihan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi apa tadi? Nah, buat apa seorang asesmen? Yang saya sampaikan tadi kan harus untuk mencapai ketercapaiannya. Nah, ketika orang itu udah ada kompetensinya, kemudian yang mana tadi itu kompetensi itu awalnya kan dia kan di training dulu, dilatih dulu. Ketika dia dilatih segala macam, nah sebenarnya orang itu sudah mempunyai kompetensi. Tapi bagaimana melihat kompetensinya kan itu ya pertanyaannya. Nah, ketika dia di training oleh seorang trainer, Oke. nah seorang trainer ini tidak boleh menguji. Ketika dia di training oleh seorang trainer, tujuannya ini adalah untuk mencapai kompetensinya. Sehingga yang diberikan oleh seorang trainer itu adalah kalau di TOT itu metodologi pelatihan. Oke. Dia bisa nggak melakukan ini? Katakanlah di public speaking. Ketika dia berbicara di depan, ada gugupnya nggak? Ada groginya nggak? Dia paham banget nggak metodologi yang mau dia sampaikan? Oke. Jadi diuji secara mendetail mungkin maksudnya gitu ya. Betul. Nah, baru setelah dia training, ketika dia sudah training nanti, itu ada yang namanya asesor. Asesor itu adalah penguji. Nah, ketika dia sudah training, diuji. Udah kompeten orang ini belum? Bukan lulus loh ya. Oh, Jadi bukan orang ini udah lulus atau belum, bukan begitu. lah bukannya kalau udah kompeten lulus? Kalau dalam dunia kompetensi itu nggak ada istilah lulus. Jadi kompeten atau nggak kompeten, hanya dua pilihan. Nah, ketika orang ini sudah melakukan pelatihan, nah kemudian diuji kompeten nggak orang ini. Dari beberapa unit kompetensi yang sudah diajarkan, nah ini diuji oleh asesornya. Ketika dia belum kompeten, dia harus mengulang. Mengulang di unit mana yang dia belum kompeten. Katakanlah di media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran di situ mungkin ada yang namanya transfer skill gitu ya. Iya, iya. Ada seseorang yang punya ilmu tapi dia tidak bisa menyampaikan. Nah, ini belum kompeten untuk menjadi seorang trainer. Iya. Nah, ketika dia punya ilmu, kemudian dia punya transfer skill yang wah gitu ya. Wih, ini luar biasa. Ilmu yang tersampaikan kepada para audien, pada peserta trainer. Ingat, jadi trainer itu bukan berarti jadi guru. Nah, menarik nih. Tapi Nah, kalau trainer itu dia benar-benar ditransfer skillnya benar-benar harus terdelivery, harus tersampaikan dan orang yang di training itu benar-benar bisa berubah. lah kan bukannya guru juga sama kayak gitu? Benar, tapi guru penekanannya kan nggak harus saat itu. Ketika kita belajar ya, kelas 1 SMA, Oh, iya, iya, iya. kelas iya. 2 SMA, kelas 3 gitu kan. Itu diperuntukkan untuk nanti. Nah, untuk nanti kan. Iya, kayak kita SD lah. Kenapa harus Yes. belajar matematika gitu ya? Supaya otak kita encer gitu ya. Betul sekali. Logika kita muter di saat nanti kita punya masalah, kita gampang Iya. menghadapi. Kalau trainer kan enggak. Waktunya 3 hari, bayarnya mahal, Harus tokcer. harus dokter. Oh, oke. Disitulah dituntut kompetennya seorang trainer. Maka tugas asesor di sini adalah menguji secara detail di bagian mana dia kompetennya. Karena ternyata kompetensi itu ada subnya juga gitu ya maksud sekali. Pak Medi ya. Iya. Karena kalau nggak diuji melihat hasil berarti secara keseluruhan doang dong. Ya, Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kalau ada gap di bagian mana masalahnya. di bagian mana? Kalau saya bilang saya sakit, di bagian mana sakitnya? Apa? Harus Akan diuji. harus ditelusuri gitu. Iya. Terus kira-kira apa kelayakan seorang penguji di sini? Seorang asesor dengan seorang trainer itu sangat berbeda sekali ya, sangat berseberangan. Ketika seorang trainer dia juga harus mempunyai kompetensi teknis. Kalau asesor ketika dia mau menguji, dia harus paham loh. Dia layak menguji itu ketika dia paham kompetensi teknisnya. Oh, Karena oke. begini, yang gampang gitu ya. Dia seorang asesor nih. Dia mau menguji tentang metodologi pelatihan. Nah, ketika dia mau menguji tentang metodologi pelatihan, TOT tersebut, dia harus mempunyai kompetensi TOT. Karena yang diuji itu adalah TOT. Oh, oke, paham. Paham Iya, iya. Lebih ringkas lagi, seorang asesor di katakanlah di energi pertambangan gitu ya, di sebuah LSP energi. Nah, dia tidak bisa menguji di LSP yang TOT. Kenapa?
Karena kompetensi teknisnya ada di pertambangan. Ya harus belajar dulu Harus TOT. belajar dulu. Oh, Yang oke. TOT kompetensi teknis di TOT ini harus dipelajari dulu. Baru dia dikatakan layak. Jadi artinya orang yang tahu skill dalam menguji belum tentu dia bisa cemplung untuk dia menguji kalau dia belum punya teknisnya. Yes. Poinnya kayak gitu ya. Karena bicara tentang ilmu menguji adalah cuma ilmu mengujinya doang. Uji aja. Oke, harus ditempelin sama teknis. Maksudnya gitu. Betul, ya. Teknisnya apa gitu loh. Kalau di pertambangan berarti yang diujikan tentang pertambangan. Ya, maka saya harus belajar dulu pertambangannya dulu Betul. gitu ya kalau mau bisa. Ya, harus memahami unit kompetensi yang ada di pertambangan. Oh, oke. Asik Mantap. Asik, banget, Pak. iya. Tapi kembali lagi, Pak. Ya, Ini kan program pemerintah. betul. Kalau Bapak bilang kayak gini gitu ya. Emang ini berguna bagi perusahaan, Pak? Wow. Pertanyaan saya kayak gitu loh. Karena ada kondisi kayak gini loh. Kadang perusahaan berpikir, buat apa sih kita harus ada pengujian, kompetensi kayak gitu. Yang kita lihat tuh hasil kayak gitu ya. Apalagi sekarang ada metode dari pemerintah. Ngapain sih? Dia kan punya metodenya sendiri, kita kan punya metode sendiri. Perusahaan juga berdasarkan kontekstual kondisi di lapangan. Ya. Ngapain saya harus belajar kayak gitu? Ngapain saya harus ngikuti alur pemerintah gitu ya? Pemerintah itu di mana ngasih training terus diuji gitu ya? Ribet banget gitu ya, nggak usah kayak gitulah gitu kan? Nah, emang perlu kayak gitu kalau kita sebagai di perusahaan itu? Perlu banget. Kenapa? Karena untuk ketercapaiannya apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, karena apa yang ditentukan oleh perusahaan itu sudah ada aturan-aturannya di pemerintahan. Contoh ingat nggak Akang? Ketika sebelum mengikuti sebagai lesson trainer TOT gitu ya, di BNSP, ketika Akang mau mengadakan training di perusahaan, pernah nggak Akang menyatakan Anda untuk K3-nya, untuk safety building-nya? Oh, maksud Bapak arahnya ke sana. Jarang sekali kan? Iya. Jarang sekali. Jadi maksudnya itu ketika saya kan sebelum saya jadi belajar di BNSP, saya kalau di Vinilon ya training ya udah materinya tentang apa? Mindset ya udah fokus ke mindset. Yes. Kalau tentang public speaking ya udah tentang public speaking gitu. Tapi setelah belajar dari BNSP ada kompetensi baru yang harus dipelajari. Baru yang harus ya. Di awal Akang harus menyatakan bahwa Anda berada di gedung ini lantai sekian, ketika terjadi apa-apa, ini kan hal yang tadinya tanpa kita sadari kan. Ya kita anggap bahwa ini sepele. Tuh. Nah jadi itu salah satunya, belum lagi yang belakang-belakangnya gitu. Tentang limbahnya gitu ya. Nah ini udah diatur semua oleh pemerintah supaya katakanlah nggak mencemari lingkungan. Perusahaan boleh beroperasi, tapi pahami dong, perusahaan ini berada di negara Republik Indonesia. Iya. Emang pemerintah luar biasa kadang-kadang. Tapi saya pikir pemerintah juga yang bikin apa disebutnya itu SKKNI ya, yang bikin kompetensi Ya. itu standar itu. Kebanyakan kan dari bukan latar belakang perusahaan aja gitu, Pak. Ya. Seberapa besar efektivitasnya? Kan dia bukan pelaku itu. Ketika dikatakan kenapa kita harus percaya itu berhasil gitu ya. Ya. Karena ini sudah diujikan. Ketika katakanlah kita pengajuan ke BNSP gitu kan. Itu sudah diuji, sudah diverifikasi. Benar ini enggak? Pada skema kompetensinya, tim skemanya. Maksud Bapak survei gitu? Survei. Ke perusahaan-perusahaan? Betul. Emang serius ada kayak gitu? Iya. Jadi misalnya ada seorang ahli, tenaga ahli. Katakanlah itu di bidang K3 gitu K3 ya. lah misalkan, Nah, oke. di bidang K3. Nah, ini dari BNSP, dari tim yang membuat K3 itu, K3, standar itu. ya, untuk SKKNI-nya itu pasti orang ini menjadi verifikatornya. Benar nggak ini kalau diterapkan ke perusahaan? Oh, ya. Jadi tidak mungkin akan ditanya, wah di perusahaan ini kita ambil ini. Enggak. Tujuan akhir perusahaan apa sih, Pak? Tujuan akhir pemerintah apa sih? Ya, Membuat orang kompeten kayak gitu tuh. ya semuanya ujung-ujungnya nanti kan untuk daya saing. Daya saing. Jadi ketika orang itu kompeten, ketika orang itu udah dinyatakan, oh iya dia ini udah kompeten, berarti dia bisa bersaing. Tujuannya itu ya. Itu tujuannya. Mantap. Kompeten itu bahasa umumnya mampu lah ya. Poinnya seperti itu ya. Kemampuan lah ya. Kemampuan individu. Oke, langsung aja nih Pak. Ini
Bro bobot banget nih Pak ya. Ini langsung aja nih pertanyaan terakhir nih buat Bapak nih. Karena dari tadi kita ngomong-ngomong masalah kompeten. Yes. Orang harus mampu, harus mampu, harus mampu. Ya benar, harus mampu kalau ingin mencapai apa yang diinginkan. Terus gimana tips Bapak agar orang itu bisa kompeten? Tapi kompeten yang memang kontekstual dengan kondisi di lapangan. Yang pertama, dia harus meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan dia geluti bidang apa gitu ya. Dia harus yakin bahwa dia bisa. Ini pertama kali. Yakin dulu. Yakin dulu ya. Dia harus yakin dia bisa. Jangan ragu-ragu. Oke, mindset lah ini ya. Mindset. Harus yakin saya bisa. Karena nanti yang namanya trainer kan harus mentransfer ilmu kan. Transfer skill ya. Iya, iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ketika dia melakukan training of trainer gitu TOT. Ini harus benar-benar paham banget. Paham banget apa sih materi, apa sih SKKNI. Sekarang ini standar kerja kompetensi nasional gitu ya. Apa sih yang harus dia lakukan gitu. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, dengan adanya training ini kan hanya selama 3 hari plus 1 hari asesmen gitu ya. Iya. Dari kita sebagai asesor, di situ kan kita merekomendasikan dia kompeten. Iya. Karena apa yang dia lakukan selama ini, ya memang dia kompeten gitu loh. Tapi ada catatan di situ. Catatannya apa? Tolong perdalam lagi tentang teori-teori yang sudah dipelajari selama 3 hari ini. Karena dengan hanya 3 hari ini tidak mungkin kalian itu bisa langsung plak nggak mungkin. Artinya menurut Bapak yang membuat tidak konseptual dengan kondisi di lapangan karena mereka belum paham, baru sekedar tahu. Yes. Dan baru sekedar bisa di 3 hari itu. Makanya ada instruksi selanjutnya adalah perdalam. Perdalam, bikin tugas ini, pahami ini, Anda lakukan ini akan membuat Anda jauh lebih paham banget. Dan akan meningkatkan kompetensi yang Anda miliki. Mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Medi. Gila ini keren banget. Gak kerasa ini kita membahas kesana kesini, intinya adalah kita harus kompeten. Ya. Oke. Intinya kompeten. Kemudian jangan lupa. Oh apa? Ketika seseorang sebelum mempunyai kompetensi itu PD-nya nggak ada banget. Gimana maksudnya Pak? Gak ada PD? Sebelum orang itu mempunyai kompetensi, PD-nya bahwa dia untuk menyatakan dirinya seorang trainer, seorang ini itu nggak seperti setelah dia dinyatakan kompeten. Oh oke. Maksudnya gini, ada juga kan orang yang justru pede-pede aja dia meskipun dia belum kompeten gitu ya. Tapi ketika udah di asesmen BNSP dan akhirnya dia lulus, bisa makin pede dia. Itu makin pede, itu yang saya maksud. Iya. Nah, ketika dia makin pede, yakin lah. Lebih gampang nanti ya. Gampang. Iya. Karena mindset lagi ya gitu ya. Ketika dia mau dapat proyek, ketika mau dapat jadwal training di sana, sekarang itu udah disyaratkan minimal KKNI level 4, trainer. Dari tadi kita ngomong trainer karena memang hanya trainer yang mampu meningkatkan kompetensi. Poinnya itu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Medi. Dadah dulu ke kamera Pak Medi. Wede, mantap.